Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di ibadah online di Kamis malam. Kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Dan akan ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ingin bacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita. Yang terambil dari Mazmur pasal 100 ayat 4-5. Bunyinya adalah, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik, dan Dia selalu baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari malam hari ini saya ajak kita untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan jiwa kita, terlepas dari apapun yang kita hadapi. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa tidak ada jarak di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Thank you Jesus. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur di hadapan-Mu, untuk mengucapkan syukur kami karena Engkau selalu baik dalam hidup kami, karena kesetiaan untuk selama-lamanya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari kita katakan sama-sama. Pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, yes Lord. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Dengan ucapan syukur kita katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Amin. Mari kita katakan, Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian
dan syukur bagimu. Ini ungkapan hati kami. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagi kami. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kaulah Allah kami, namanya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini dimanapun kami berada, kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami mau bersatu, kami mau berdoa. Kami akan berdoa untuk beberapa hal. Kita akan berdoa untuk gereja dan hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, yaitu Boksu Budianto. Kita berdoa juga untuk Chuan Tomino di dalam keluarganya, di dalam keluarga mereka, di dalam pelayanan mereka. Kita berdoa bersama-sama. Nah, yang kedua, kita akan berdoa untuk perlindungan Tuhan tetap senantiasa bagi kita semua jemaat GMI Pangkalan Brandan dan Tanjung Pura. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita sama-sama ucapkan doa kita bersama-sama untuk kedua topik ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau yang terus menjaga kami, yang mencintai kami apa adanya Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kami datang, kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk kualitas gereja kami, yaitu jemaat kami Tuhan. Karena kami percaya gereja itu adalah jemaat, gereja itu adalah kami. Biarlah kami terus bertumbuh, iman kami terus kuat Tuhan, di situasi apapun yang kami hadapi. Tuhan, Kau yang ada di tengah-tengah kami dan melindungi kami. Untuk kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami. Kami tetap menjadi berkat dalam perkataan kami, dalam tindakan kami. Kami mencerminkan garam dan terang ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba Tuhan, untuk Boksu Budianto, berkati dia, berkati hamba-Mu Tuhan. Istrinya, anak-anaknya Tuhan berkati. Masa depan yang luar biasa Tuhan yang berikan bagi mereka yang setia melayani Tuhan. Pakai mereka Tuhan, sehingga kami semua domba-domba-Mu dapat digembalakan oleh hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan. Berkati hidupnya, berkati keuangan mereka, berkati pelayanan mereka untuk semakin Tuhan perlebar. Nah, berdoa juga untuk Chuan Tomino, istrinya juga Tuhan berkati, Tuhan jagai, berkati dengan kuasa-Mu. Berkati pelayanan mereka Tuhan, sehingga Tuhan yang menumbuhkan ladang yang Tuhan percayakan bagi mereka. Hamba berdoa bagi kedua hamba-Mu yang Kau percayakan bagi tempat ini. Kualitas mereka, kapasitas mereka Tuhan perlebar. Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan kebijaksanaan, dan Tuhan tambahkan damai sejahtera Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami semua domba-domba-Mu, biar kami tetap support, kami tetap dukung, sehingga gereja Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kota ini Tuhan. Kami berdoa perlindungan Tuhan tetap bagi setiap jemaat kami, GMI Pangkalan Brandan dan Tanjung Pura. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan terus lindungi kami dari segala virus yang ada, dari segala sakit penyakit yang ada. Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang menjaga kami Tuhan. Dalam perekonomian kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Oleh sebab itu apapun yang kami hadapi, apapun yang sedang kami hadapi, kami tidak akan takut. Dan biar akar kami terus mendalam di dalam tanah yang subur Tuhan, sehingga kami tidak mudah goyah. Dan terus kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Katakan,
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yes Tuhan, Kaulah pujian bagi kami Tuhan. Kaulah pujian bagi kami. Thank you Jesus. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang mengenal kami. Bahkan Engkau mengenal kami lebih dari kami mengenal diri kami sendiri Tuhan. Dan kami sangat bersyukur kami punya Bapa yang baik, yang selalu ingin dekat dengan kami. Tuhan, kami semua yang hadir di dalam hadirat-Mu, di tempat ini dan di rumah, Tuhan tahu pergumulan kami. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan tahu apa yang kami sedang hadapi Tuhan. Dalam keluarga kami, di dalam situasi yang ada. Biarlah iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami tetap bertumbuh di dalam Engkau. Karena kami mau punya iman yang menarik perhatian-Mu ya Tuhan. Yaitu iman yang tetap tenang dalam setiap situasi yang ada, setiap kondisi yang ada. Iman kami tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dan kami mau tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu jiwa kami akan tenang. Bersyukur Tuhan. Jadikan kami penyembah-Mu yang benar, umat-Mu yang dapat menyenangkan-Mu ya Bapa. Lingkupi kami ya Tuhan. Mari katakan sama-sama. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, we believe in you Lord. Katakan dengan segenap hatimu. Lingkupiku dengan sayapmu. Oh Tuhan, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, sebab Kau Allahku. Kami katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
hadapi, kami katakan kami tenang di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan terbang karena kuasa-Mu menaungi kami, karena kuasa-Mu melingkupi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, apapun yang kami hadapi, situasi seberat apapun, kami percaya Engkau berserta dengan kami. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan jemaat yang ada. Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-Mu, dengan kami tetap tenang, dengan kami tetap bersyukur, dan tetap kami berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam setiap kondisi yang ada. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang membantu kami, Kau yang menolong kami ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, Roh Kudus akan bekerja saat ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengarkan kami Tuhan. Di saat badai bergelora, kami katakan, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, kami juga akan mendoakan pokok doa kami yang ketiga dan keempat Tuhan. Kami percaya Engkau beserta dengan kami, selalu menyertai kami. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 untuk segera mereda di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mendengar berita yang semakin mengkhawatirkan kami dengan bertambahnya jumlah korban, bertambahnya jumlah yang positif Tuhan. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang tahirkan. Tuhan, Kau bekerja Tuhan dalam bangsa kami, bahkan di seluruh dunia. Kami percaya dunia adalah milik Tuhan, alam semesta adalah milik-Mu ya Allah. Bekerjalah dalam kami, dan kuasa darah-Mu Tuhan yang sembuhkan, dan Tuhan yang hentikan COVID ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang telah mati dan Kau yang telah bangkit dari kubur, dari kematian. Kau juga yang dapat menghentikan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi berada di dalam kontrol-Mu, berada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Karena tidak ada satupun kuasa yang melebihi kuasa-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang gagah perkasa, Tuhan yang menjadikan kami pemenang, Tuhan yang memenangkan segala sesuatu bagi kami. Kami percaya Tuhan ikut campur tangan, Tuhan yang sembuhkan segala pasien yang ada. Berdoa setiap para ahli untuk segera menemukan vaksin, sehingga suatu kali mungkin pandemi COVID ini mungkin ada lagi, tapi kami percaya sudah ada vaksin di dalam nama Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat semua yang ada di barisan depan, Tuhan yang beri kekuatan, jangan biarkan mereka menyerah Tuhan. Mendoakan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang meredakan, Tuhan yang menyembuhkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan bangsa Indonesia juga bisa semakin membaik, di dalam perekonomian khususnya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Kau yang ikut campur tangan, Kau yang ada bersama dengan bangsa kami ya Allah. Berkati bangsa kami, sehingga kondisi bisa semakin membaik dalam segala aspek Tuhan. Kau ikut campur tangan, perekonomian, dalam masyarakat semuanya Tuhan. Kau ikut campur tangan, sehingga bangsa Indonesia bisa bangkit kembali. Berkati pemerintahan yang ada dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tuhan yang Kau ikut campur tangan, Kau yang beri hikmat, memberikan kebijaksanaan, dan kami sebagai masyarakat, biar kami juga disiplin, kami punya hati yang rendah Tuhan, hati yang rendah Tuhan, untuk kami mau mendengarkan dan mengikuti anjuran pemerintah, dan terus mendukung pemerintahan yang ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan bagi setiap jemaat yang punya pergumulan masing-masing, mari saya berikan waktu ini untuk kita semuanya
mengatakan kepada Tuhan pergumulan kita. Biarkan saya sendiri yang menyanyikan lagu ini. Setiap jemaat yang punya pergumulan seberat apapun, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan ketenangan, akan memberikan damai sejahtera bagi kita semua yang memohon pertolongan bagi Dia. Mari jemaat Tuhan, katakan setiap doamu di hadapan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakan sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran kami di dalam merenungkan firman-Mu. Izinkan kami ya Tuhan boleh membaca dan merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Untuk pertumbuhan iman kami. Tuhan menjamah hati kami, Tuhan menjamah pendengaran kami, agar terarah pada kebenaran Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang senantiasa setia berada di rumah masing-masing di dalam ibadah live streaming pada malam hari ini. Untuk mengakhiri bulan Mei, kita berharap kita dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di malam hari ini sebagai renungan kita di dalam ibadah doa malam. Kita membuka dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Saya akan membacakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya membacakannya, Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Amin. Firman Tuhan, berbahagialah kita yang sudah membaca, melakukan firman ini. Dan terpujilah Allah yang mempunyai firman.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, malam ini kita berbicara tema tentang menarik perhatian Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan bumi beserta dengan segala isinya, di dalam firman Tuhan dia katakan Tuhan menciptakan itu amat baik. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, firman Tuhan berkata manusia itu diciptakan berbeda dan sungguh-sungguh serupa dengan gambar Allah. Dalam arti Bapak Ibu Saudara, kita ini diciptakan Tuhan indah, sempurna. Bahkan ketika Tuhan menciptakan kita, berarti Tuhan sedang tertarik dengan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia akhirnya rusak gambar dan rupa Allah itu. Akhirnya Tuhan tidak menginginkan ketertarikan lagi dalam diri kita. Apa yang Tuhan ciptakan dalam diri kita sekarang sudah rusak total. Dalam arti kita menjadi jijik di hadapan Tuhan karena dosa. Karena dosa lah kita tidak tertarik kepada Tuhan lagi. Kalau sebelum dunia, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia dan Allah boleh bertatap muka, boleh berbicara secara langsung. Kenapa? Allah tertarik dengan manusia itu dan manusia itu tertarik kepada Allah. Kenapa? Diciptakan mulia, sempurna adanya. Tapi ketika dosa itu menghancurkan rupa Allah, merusak rupa Allah dalam diri manusia, maka saat itu kita sepertinya jijik di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menarik perhatian seseorang, tentu kita memperhatikan bibit bebet bobotnya. Ketika mungkin seorang pemuda ingin menarik perhatian seorang gadis, seorang laki-laki ingin menarik perhatian seorang gadis, tentu ada hal-hal yang ia persiapkan. Pertama sekali penampilannya dulu. Seorang laki-laki, seorang pria yang ingin menarik hati, pujaan hatinya, ia mempersiapkan penampilan yang harus rapi. Kedua, ia harus menjadi pembicara yang bagus. Di dalam bicaranya ia harus berhati-hati. Di dalam kebiasaannya, di dalam kehidupannya, bahkan tingkah lakunya harus pas dengan si perempuan. Apalagi yang terjadi? Untuk menarik perhatian si perempuan, tentu si laki-laki akan berusaha jujur di dalam apapun. Maka dengan begitu si perempuan akan tertarik. Seperti pengalaman saya dengan istri saya waktu kami berpacaran. Saya berusaha untuk menarik perhatian dia. Biarpun di dalam usia dia lebih tua dari saya. Saya berusaha semaksimal mungkin. Tentu usaha-usaha itu yang membuat saya dan dia akhirnya bersatu. Demikian kita di hadapan Tuhan. Ada sebuah kesulitan Bapak Ibu Saudara jika kita tidak bisa menarik perhatian Tuhan. Kalau mungkin tadi sesama manusia, kita mungkin memperhatikan tipe-tipe yang baik untuk menarik perhatian seseorang. Tapi ingat, untuk menarik perhatian Tuhan, ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Saudara mungkin tahu siapakah Daud? Ketika Tuhan memilih Daud, Tuhan tidak melihat daripada penampilannya. Tuhan tidak melihat dari postur tubuhnya. Tuhan melihat apa? Hati. Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat penampilan. Maka di dalam firman Tuhan di malam hari, bagaimana cara Allah menarik perhatian kita? Bagaimanakah kita menarik perhatian Allah dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan berbicara, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Saudara, kita lebih banyak followers tentang Tuhan. Kita menjadi pengikut tapi kita tidak bisa menjadi murid. Inilah orang-orang yang mungkin merasa diri ditarik oleh Tuhan. Oh, saya menjadi ketertarikan Tuhan karena saya aktivis gereja. Saudara yang terkasih, perhatikan, banyak orang berbondong-bondong. Mungkin ini lebih seratusan, mungkin ini ribuan Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaan saya begini. Di manakah orang banyak ini ketika Yesus disalib? Di manakah orang banyak ini ketika Yesus naik ke surga? Di manakah orang banyak ini ketika Yesus bangkit dari kematian? Ternyata orang banyak ini tidak bisa menarik perhatian Tuhan. Orang banyak yang pada saat itu bersama dengan Yesus adalah orang-orang yang hanya menikmati firman Tuhan. Tapi tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Allah itu. Tapi lihat apa yang terjadi. Ketika mereka pulang dari Yeriko. Mereka keluar dari Yeriko itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada sesuatu hal yang menarik perhatian Tuhan. Dari beribu banyak orang itu. Dari ratusan orang banyak itu. Ada yang menarik perhatian Yesus dari belakang. Saudara yang terkasih, siapakah mereka?
Ada dua orang buta dalam pandangan manusia. Mereka adalah orang-orang yang diasingkan. Orang-orang yang tidak terhitung banyak dalam kumpulan orang banyak itu. Ketika mereka mendengar Yesus lewat. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berseru dan memanggil nama Tuhan itu. Saudara yang terkasih. Apa yang membuat kita menarik perhatian Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin saya tidak tertarik kepada keluarga saya. Mungkin saya tidak tertarik dengan saudara-saudara saya atau teman-teman saya. Tapi saya harus berusaha untuk menarik perhatian Tuhan dengan saya punya apa? Punya keberanian untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Lalu bagaimana cara kedua orang buta ini Bapak Ibu Saudara? Untuk menarik perhatian Tuhan di dalam perjalanan Yesus keluar dari kampung Yeriko ini sendiri Bapak Ibu Saudara. Mungkin di dalam banyak orang itu tidak bisa menarik perhatian Yesus. Tapi bayangkan, saudara lihat baik-baik firman Tuhan. Ada dua orang buta yang dalam perjalanan Yesus melewati mereka. Ternyata menarik perhatian Yesus karena apa? Mereka punya yang pertama iman. Ketika kedua orang buta ini mendengar bahwa Yesus lewat. Di situ mereka punya iman. Kenapa dikatakan? Lalu mereka berseru. Saudara, hal yang pertama yang membuat kita menarik di hadapan Tuhan. Miliki iman. Amin. Dalam setiap kisah-kisah mujizat yang disediakan Yesus. Yang dilakukan Yesus bagi setiap orang pada zaman dia. Akhir dari kalimatnya Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Setiap mujizat yang dilakukan Yesus diakhiri dengan imanmu menyelamatkan engkau. Dalam arti begini, untuk menarik perhatian Tuhan setiap orang harus punya iman. Amin. Lalu pertanyaannya, apakah orang banyak itu tidak punya iman? Punya iman. Tapi tidak seperti orang yang dua orang buta ini saudara-saudari. Mereka betul-betul punya iman yang benar kepada Yesus. Mereka mungkin jarang mendengar firman Tuhan. Mereka mungkin jarang melihat Yesus, tidak melihat Yesus. Tapi ketika mereka mendengar Yesus, mereka percaya bahwa Yesus itulah yang sanggup menyembuhkan mereka. Disitulah mereka punya iman. Beriman artinya mereka mempercayakan hidup mereka. Mereka mempercayakan sakit mereka bahwa Yesus yang akan sanggup menyembuhkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Karena mereka punya iman itulah mereka berani berseru kepada Yesus. Biarpun orang banyak menegur mereka, melarang mereka, menyuruh mereka diam. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilarang bagi mereka, iman mereka. Biarpun kita dilarang untuk datang ke gereja. Tapi kalau kita punya iman kepada Yesus. Itu akan membuka jalan kita dekat kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Iman itulah yang menghantarkan mereka kepada Yesus. Iman itulah yang membuat Yesus menoleh ke belakang. Iman itulah yang menarik perhatian Yesus kepada kedua orang buta ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Mungkinkah kita seperti kedua orang buta ini? Yang tiba-tiba kita sedang mendengar Yesus lewat. Yang tiba-tiba kita sedang rindu Tuhan menjamah kita. Kita beriman saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Ketika mereka beriman. Maka mereka berani berseru. Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Dalam Alkitab ini dalam firman Tuhan di malam ada 2 kali mereka berseru memanggil nama Yesus. Dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu Saudara, mereka tidak hanya sekedar berseru. Tapi berteriak. Pertanyaannya begini, bagaimana mungkin Yesus mendengar suara kedua orang buta ini? Sementara banyak orang berada di sekitar Yesus. Kita saja kalau ke pasar Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mungkin mendengarkan suara yang ada di dekat kita. Karena apa? Ada kebisingan di sekitar kita di tengah-tengah pasar itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara bagaimanakah kedua orang buta ini berseru kepada Yesus. Mereka mungkin akan kesulitan untuk menerima panggilan dari Yesus. Atau Tuhan Yesus akan kesulitan untuk mendengar suara mereka. Tapi karena mereka punya iman Bapak Ibu Saudara. Yesus langsung berhenti dan memanggil mereka. Karena seruan mereka, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Maka Tuhan berhenti dan memanggil mereka. Pertanyaan saya begini, kenapa mereka bilang Tuhan anak Daud? Kenapa mereka tidak bilang Tuhan anak Ishak? Mereka yakin betul kalau Daud adalah raja yang bergaul dengan Allah.
maka yang datang itu adalah berasal daripada Allah itu sendiri. Yesus itu bergaul dengan Allah, maka ketika kami memberikan permohonan kepada Yesus ini, Dia akan meminta kepada Allah itu sendiri, lalu kami akan disembuhkan oleh tangan Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, mari bersama-sama untuk kita beriman. Beriman apa? Beriman juga di dalam doa kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang menarik perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu beriman. Kita perlu menjalankan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Banyak orang hari ini Bapak Ibu Saudara mencari Tuhan di mana-mana. Mencari Tuhan di gunung, mencari Tuhan di pohon, mencari Tuhan di bukit dan segala macam. Bahkan di kuburan mereka tidak menemukan Yesus. Padahal ada di lagu Bapak Ibu. Yesus itu sejauh doa. Ketika kita berdoa menyebut nama Yesus, Tuhan di situ. Saudara lihat, kedua orang buta ini mungkin dalam jarak yang jauh. Mungkin kesulitan mereka mendengar Yesus atau Yesus kesulitan mendengar mereka. Tapi ketika mereka bilang, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Maka Tuhan dengan sendirinya, oh ada suara yang memanggil aku. Dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu, untuk menarik perhatian Tuhan, beriman dan panggil Yesus. Amin. Satu-satunya cara, hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Agar Tuhan melihat kita. Kita harus menyebut nama Yesus dalam kehidupan kita. Seringkali kita bilang dalam hal apapun, hal sepele. Yesus, Yesus, Yesus. Kita menganggap sesuatu yang sepele itu adalah hal-hal yang tidak benar. Saudara, nama Yesus bukan nama yang biasa. Nama Tuhan bukanlah nama sembarangan. Maka dia dalam hukum Taurat yang ketiga dia katakan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan menghukum. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus sendiri. Tuhan adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Tuhan yang penuh belas kasihan, itulah yang diserukan oleh kedua orang buta ini. Ketika mereka punya iman, mereka berdoa. Berikut, mereka menekuni apa yang mereka doakan. Seringkali kita mengubah pokok doa kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sedang bergumul dan bertemu dengan Allah dalam doa kita. Seringkali kita mengubah pokok doa kita. Kita tidak tekun di dalam doa kita. Lihat kedua orang buta ini. Ketika mereka memanggil nama Yesus, berseru dan berteriak, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Maka kedua kalinya mereka terus memanggil Yesus. Kenapa? Banyak orang yang sedang menegur mereka. Tapi dari usaha mereka tersebut, dari ketekunan mereka tersebut, Allah menunjukkan belas kasihannya. Allah berhenti dan memanggil mereka. Saudara, ketika Anda dan saya sedang berdoa, Anda berada di kamar masing-masing. Ingat, saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Ketika engkau berkata di dalam doamu, Tuhan Yesus, maka saat itu Tuhan ada di situ. Dan Ia melihatmu, Ia memanggilmu, dan mendengarkan setiap doa-doamu. Barusan saja kita menaikkan doa-doa kita. Itu artinya ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang menyebut nama Tuhan, ketika kita sedang beriman kepada Yesus, maka disitulah Yesus ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apa yang dilakukan Yesus, apa yang ditunjukkan Yesus kepada kedua orang buta ini. Ketika kita sudah berhasil menarik perhatian Tuhan, karena kita punya iman, karena kita dengan sungguh-sungguh tekun di dalam doa kita, maka Tuhan tunjukkan apa? Dikatakan di ayat yang ke-34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tuhan tunjukkan pertama belas kasihan. Allah datang ke dunia bukan menjadi apa? Pengacau. Yesus datang ke dunia bukan untuk apa-apa. Tapi Yesus datang ke dunia menunjukkan belas kasihan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dan yang membutuhkan itu adalah kedua orang buta ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Ketika Allah menunjukkan belas kasihan, maka akan mudah bagi kita untuk menerima jawaban doa. Saudara, apa belas kasihan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kedua orang buta ini? Ketika Tuhan berhenti dan menyuruh murid-muridnya untuk memanggil kedua orang buta itu. Tuhan bertanya, apa yang hendak aku perbuat kepadamu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dalam arti begini, kalau mereka betul-betul beriman kepada Yesus itu sendiri. Yesus sedang menguji mereka, apakah engkau betul-betul yakin kalau aku sanggup menyembuhkan engkau?
Maka jika engkau yakin aku sanggup menyembuhkan engkau, maka katakanlah apa yang bisa aku perbuat. Lalu mereka apa? Kejujuran. Mereka jujur, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Mereka jujur bahwa satu-satunya yang mereka rindukan supaya mata mereka itu bisa melihat. Saudara yang terkasih, kejujuran juga menjadi kunci untuk bisa menarik perhatian Tuhan. Amin. Mungkin selama ini kita sedang bertele-tele di dalam doa kita. Selama ini kita bertele-tele di hadapan Tuhan. Kita berpura-pura sedih padahal kita senang. Atau kita berpura-pura senang padahal sedih, saudara-saudara. Ingat, kejujuran di hadapan Tuhan akan membuka perhatian Tuhan kepada kita. Jadi mereka beriman, mereka sungguh-sungguh berdoa. Dan mereka betul-betul jujur di hadapan Tuhan karena Tuhan bertanya kepada mereka. Maka kedua Tuhan tunjukkan apa? Kuasanya. Jika Tuhan yang menciptakan mata Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan juga yang akan menyembuhkan mata mereka. Maka Tuhan dalam firman Tuhan dia katakan, lalu ia menjamah mata mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Yesus yang datang hari itu adalah Allah yang menciptakan manusia. Biarpun mereka belum mengerti siapakah Yesus yang berdiri di depan mereka. Tapi Yesus yang berdiri di depan mereka saat itu adalah Yesus yang menciptakan alam ini. Dunia ini menciptakan manusia. Maka Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Tuhan menunjukkan kuasanya dengan cara Tuhan menjamah mata mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Seketika itu juga mereka melihat. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Dua hal yang harus kita minta dari Tuhan. Ketika kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Ketika kita sedang ingin menarik perhatian Tuhan. Kita hanya dua hal yang harus kita minta di depan Tuhan. Belas kasihannya dan kuasanya saja. Ketika Tuhan berbelas kasihan. Maka kita akan mudah masuk. Seperti di dalam sebuah gedung. Jika tidak ada pintu. Maka kesulitan kita akan masuk. Tapi jika ada pintu dan pintu itu terbuka. Kita akan mudah masuk. Saudara yang terkasih, demikian kita di hadapan Tuhan. Jika belas kasihan Tuhan merupakan pintu untuk menerima anugerah Tuhan. Menjadi pintu untuk bisa menarik perhatian Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam pintu itu. Ketika kita masuk dan menikmati belas kasihan Tuhan itu. Maka Tuhan menunjukkan kuasanya. Amin. Dan kuasanya itu Bapak Ibu Saudara. Tentu kuasa yang luar biasa. Yang perlu mengena dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Untuk menarik perhatian Tuhan. Bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu Tuhan sampaikan kepada para muridnya ketika ia naik ke surga. Dan hari Minggu kita akan memperingati hari Pentakosta. Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka, baptislah mereka. Itulah hal yang membuat kita menjadi perhatian Tuhan. Saudara, Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Dalam arti bahwa kita betul-betul menjadi pribadi yang menarik perhatian Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus beriman. Kita harus berdoa sungguh-sungguh dan jujur di hadapan Tuhan. Berikut yang terakhir. Kita harus menjadi murid Tuhan. Amin. Kita tidak perlu menjadi followers seperti di Instagram itu Bapak Ibu Saudara. Kita cuma klik, tapi kita tidak sepenuhnya kita melihat apa yang ada di dalam flyer itu. Apa yang sedang dibicarakan di situ Bapak Ibu Saudara. Kita cuman klik love-nya saja. Lalu kita abaikan. Itu followers Bapak Ibu. Tapi seorang murid. Dia tidak hanya coba sebatas melihat. Tapi dia betul-betul belajar. Apa yang dilakukan kedua orang buta ini? Ketika mereka menerima belas kasihan Tuhan dan jamahan Tuhan. Mereka menjadikan diri mereka murid. Dia katakan ketika mereka melihat lalu mengikuti dia. Satu-satunya untuk menarik perhatian juga. Tuhan juga Bapak Ibu Saudara adalah menjadi muridnya. Sebagai murid tentu kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bisa saja kedua orang buta ini sombong kepada setiap orang yang ada di situ. Oh aku bisa melihat, aku bisa melihat. Tapi saudara ketika mereka mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Mereka sedang merendahkan diri dan rendah diri sebagaimana Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk tetap rendah hati sebagaimana Kristus rendah hati di tengah-tengah dunia pada zaman itu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Jadikanlah dirimu tertarik, menarik di hadapan Tuhan dengan cara berimanlah. Cintailah doa Bapak Ibu Saudara. Merupakan sebuah kewajiban bagi kita Bapak Ibu Saudara di hari-hari ini. Untuk kita tekun dan berdoa di hadapan Tuhan. Karena ini menjadi makanan rohani kita Bapak Ibu. Karena ini menjadi nafas kita Bapak Ibu Saudara. Untuk menarik perhatian juga kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita. Agar Tuhan tertarik dengan kejujuran kita. Dan Tuhan memakai orang lain untuk menolong kita. Saudara yang terkasih, tentunya Allah menunjukkan belas kasihannya. Amin. Ketika Tuhan menunjukkan belas kasihannya, kita akan tercukupi apa yang menjadi keinginan kita. Belas kasihan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara bermacam-macam. Ia boleh memakai orang lain untuk menolong kita. Buktinya Bapak Ibu di dalam wabah yang saat ini sedang ada. Dibilang krisis ekonomi di Indonesia semakin merosot. Tapi ada saja sembako BLT yang diberikan oleh pemerintah bahkan gereja-gereja. Bukankah itu belas kasihan Tuhan bagi kita? Tapi sangat disayangkan sekali. Ada beberapa saya melihat fenomena saat ini ketika ada beberapa keluarga yang menerima BLT. Bukan BLT itu digunakan untuk kebutuhan dapur atau kebutuhan keluarganya. Tahu-taunya dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Inilah orang-orang yang tidak menghargai belas kasihan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kita di malam hari ini. Untuk kita menjadikan diri kita menarik. Tentu tidak perlu harus membuat make up atau harus pakaian yang rapi, tidak. Menarik perhatian Tuhan tidak cukup Anda ke gereja Bapak Ibu. Menarik perhatian Tuhan tidak cukup Anda berdoa dan bernyanyi. Menarik perhatian Tuhan jauh lebih sempurna. Jika apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan seutuhnya. Amin. Maka nama Tuhan yang akan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam firman Tuhan di malam hari ini. Dan kiranya setiap kita boleh bertumbuh dan diberkati Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan dan menjadi orang-orang yang menarik perhatian Tuhan di dunia ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa, kita tutup ibadah kita di malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah memberikan bagaimanakah kami menjadi pribadi-pribadi yang menarik perhatian Tuhan. Sepertinya selama ini kami merasa kami sudah menarik di hadapan Tuhan. Karena kami orang Kristen. Karena kami aktivis gereja. Maka kami beranggapan bahwa kami sudah cukup menarik perhatian Tuhan atas kami. Sudah cukup Tuhan menunjukkan belas kasihan dan kuasa-Mu kepada kami. Baru kami tahu bahwa sebenarnya banyak hal yang Tuhan rindukan dalam pribadi kami. Banyak hal yang Tuhan inginkan untuk kami tetap menarik di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi manusia baru, menjadi hal-hal yang utama untuk menjadi perhatian-Mu Tuhan bagi kami. Berkati firman ini, materikan dalam jiwa kami. Dan pertumbukan firman ini menjadi tumbuhan yang hijau dalam diri kami, dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah apa yang menjadi doa kami di malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sedang mendengarkan kami. Kami rindu juga Tuhan untuk virus corona ini. Yang sedang menyebar kemana-mana dan sedang meningkat penyebarannya. Berhenti Tuhan. Kami rindu Tuhan turun tangan untuk Indonesia dan negara-negara tetangga yang lain. Kami rindu untuk daerah Sumatera Utara boleh dilindungi Tuhan. Kami melihat dengan sedihnya, dengan tidak disiplinnya sekarang masyarakat. Betapa sedihnya penyebaran ini semakin meningkat Tuhan. Kami rindu Tuhan meneguhkan Indonesia. Memberikan bagi kami rakyat Indonesia itu hati yang disiplin Tuhan. Agar kami boleh berhati-hati dan mengindahkan himbauan yang diberikan oleh pemerintah bagi kami. Sekali lagi Bapak kami rindu pemulihan Indonesia ini Tuhan dari virus COVID-19 ini. Nama Tuhan dimuliakan untuk Indonesia. Untuk para medis yang ada Tuhan berikan kekuatan terus bagi mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan semangat bagi mereka. Untuk terus mereka menjadi medis yang sangat membantu para pasien yang ada. Untuk para pasien yang sedang positif Tuhan COVID-19 ini. Tuhan yang memberikan penghiburan bagi mereka. Dan biarlah Tuhan menyatakan kuasa penyembuhan bagi mereka.
Dan supaya mereka boleh menyaksikan itu kepada saudara-saudara mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Setiap doa-doa yang kami naikkan, baik itu rumah tangga kami, ekonomi kami, pendidikan kami, masa depan kami percaya Tuhan mendengarkannya bagi kami. Dan Tuhan akan jawab kami sesuai kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Layakan kami agar kami berkenan kepadamu ketika kami datang dan berdoa sujud kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai malam ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di dalam ibadah Minggu, di hari Minggu dan juga pelayanan yang lain di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.